Ucapan Yohanes Pembaptis ini yang ada di Matius 3 ayat 12 ini selalu menjadi pengingat bagi saya sejak saya menjadi orang Kristen. Saya akan bacakan dulu ya. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saya selalu diingatkan bahwa menjadi orang Kristen itu juga harus selalu hidup bersih. Artinya selalu berusaha selama dalam menjalani kehidupan di dunia ini untuk berhati-hati agar kita tidak tercemar dengan pengaruh duniawi ini. Nah, tentunya Yohanes Pembaptis ini berbicara tentang Yesus Kristus, ya. Dia berbicara di hadapan orang-orang yang datang kepadanya pada waktu itu, ya, yang akan menerima diri untuk dibaptis. Tapi dalam hal ini bukan pembaptisan secara Kristen waktu pembaptisan Yohanes Pembaptis waktu itu, yaitu baptisan pertobatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Alat penampi sudah di tangannya, ya. Nya di sini bicara soal Yesus Kristus tentunya, ya. Dan Yesus akan membersihkan tempat pengirikannya. Dalam konteks pertanian, tempat pengirikan adalah tempat untuk membersihkan biji-bijian. Nah, dalam hal ini contohnya adalah gandum dari tangkai, dari kulitnya, ya, setelah dipanen dibersihkan untuk dipisahkan, ya, agar bersih dan mengumpulkan gandum itu ke dalam lumbung. Ya, lumbung adalah tempat untuk menyimpan, ya, hasil panen. Dalam hal ini menyimpan gandum yang telah dibersihkan, ya, dipisahkan, ya, dan kemudian kotoran tadi, yaitu debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Api yang tidak terpadamkan ini bicara soal yang lebih familiar dikenal adalah neraka, yaitu siksaan yang kekal, yang abadi bagi orang-orang yang hidupnya tidak percaya Tuhan, ya. Dan Yohanes Pembaptis ini dalam hal ini juga berbicara, ini saya akan baca di ayat 10, ya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Nah, kita orang Kristen, kita berakar, tumbuh di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, ya. Jadi hidup kita di dalam Kristus adalah hidup pertobatan, karena kita dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk bertobat, seperti yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis yang selalu menyerukan untuk bertobat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, di ayat 2, ya. Kemudian di ayat ke-8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kita sebagai orang Kristen, selalu diingatkan, kita berakar, tumbuh, bisa kuat, bisa menahan pencobaan jika kita senantiasa menyatu dengan Tuhan Yesus Kristus. Setelah dibaptis, tentu itu adalah juga kekuatan. Baptis adalah kekuatan, bukan simbol saja, ya. Kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup pertobatan di dalam Yesus Kristus itu. Jadi ketika kita sudah menjadi orang Kristen, jika kita tentunya karena masih tinggal di dunia, mungkin, ya, interaksi sosial itu, kalau kita tidak mengingat ayat-ayat ini, kalau kita tidak menyadari bahwa kita sudah hidup di dalam Kristus, yaitu hidup dalam pertobatan, yang hidup dalam kehendak Allah yang menghendaki kita untuk hidup kudus sesuai kehidupan Yesus Kristus, maka kalau kita terpengaruh, dan itu seperti pohon yang tidak menghasilkan buah, ya, apalagi kalau itu sampai jatuh ke dalam dosa, ya. Tapi bersyukurlah, puji Tuhan, hidup di dalam Kristus itu senantiasa tangan Tuhan terbuka. Tapi juga jangan menyengaja
Kalau kita sudah menerima kebenaran dari ayat atau firman Tuhan, hendaklah kita patuh, bukan untuk coba-coba. Toh Tuhan juga nanti mengampuni. Nah, ini suka-suka Tuhan, ya. Suka-suka Tuhan. Jadi kita jangan mencoba untuk memuaskan diri kita dengan menyenangkan diri kita, menghibur diri kita. Gampanglah, toh nanti pengakuan dosa, toh nanti juga diampuni. Ya, Tuhan mengampuni, tetapi efek dari dosa itulah yang akan membuat kita hidup menderita. Dan jangan menyalahkan orang lain kalau hidup diri sendiri menderita akibat dosa karena tidak patuh, karena terpengaruh dengan kehidupan dunia ini, sehingga mencemarkan tubuh kita, apalagi berakibat fatal, ya, merugikan diri kita sendiri, bahkan merugikan orang-orang di sekitar kita atau orang lain yang kena dampaknya, ya, berakibat pada istri, anak, suami, keturunan kita, keluarga kita, bahkan berdampak kepada pekerjaan kita. Nah, bukankah itu suatu kefatalan yang mungkin harus dimulai dari nol lagi? Memang untuk bertobat lagi, Tuhan mengampuni, tapi harus merangkak lagi untuk membangun diri lagi, hidup sungguh-sungguh bertobat, taat kepada kehendak Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi yang tidak menghasilkan buah yang baik, ya, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Api di sini bicara soal, bahasa mudanya adalah neraka, yaitu siksaan yang kekal. Bukan Allah yang menyiksa kita, tetapi dosa-dosa kita. Perbuatan dosa akibat tidak mendengarkan perkataan Tuhan, tapi mendengarkan iblis dan roh-roh jahatnya yang mengarahkan kita untuk jatuh lagi ke dalam dosa. Inilah yang akan menyeret kita apabila kita jatuh dan tidak bertobat sehingga fatal, menyeret ke dalam api neraka yang penuh siksaan, ya, untuk tinggal bersama-sama dengan iblis dan roh jahat dalam kehidupan api yang kekal, yang tak terpadamkan itu. Jadi puji Tuhan, hidup di dalam Kristus memang kita dipanggil untuk bertobat. Itulah cara kita berdamai dengan Allah untuk memperoleh keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, yaitu keselamatan kekal, hidup dalam kerajaan Allah, kerajaan surga bersama Tuhan Yesus Kristus sebagai Raja selama-lamanya. Amin.